Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Debbie Mukti Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul permasalahan kaum Pitagoras. Kita sering mendengar ya bahwa Pitagoras ini teoremanya pernah terkenal di dunia, yaitu tentang hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Namun di balik rumus sederhana itu ternyata tersimpan kisah menarik yang berkaitan dengan kepercayaan kita. Kemudian ilmu pengetahuan kita, krisis pemikiran juga pada masa Yunani kuno. Nah, kaum Pitagoras itu bukan hanya sekedar kelompok ilmuwan, tetapi juga komunitas spiritual yang memiliki pandangan mendalam tentang angka dan keteraturan alam semesta. Ya, mari kita bahas lebih jauh tentang siapa mereka, apa yang mereka yakini, dan apa sih sebenarnya permasalahan besar yang mereka hadapi. Kaum Pitagoras merupakan pengikut dari Pitagoras, seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di daerah Kroton, Italia Selatan. Nah, dalam komunitas ini, matematika sering dianggap sebagai sarana untuk memahami tatanan kosmos, bukan sekedar alat hitung. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan melalui angka. Musik, bentuk-bentuk geometri, hingga gerakan planet dianggap sebagai harmoni angka yang indah dan teratur. Bagi kaum Pitagoras ini, angka bukan hanya simbol tetapi juga memiliki makna filosofis dan moral. Misalnya, angka 1 melambangkan asal mula segala sesuatu. Angka 2 melambangkan dualitas, sedangkan angka 4 dianggap suci karena menghasilkan bilangan sempurna. Yang pertama yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Nah, dengan pandangan seperti itu, mereka menempatkan matematika di atas semua ilmu lainnya, bahkan setara dengan keyakinan spiritual. Salah satu ajaran utama mereka adalah bahwa alam semesta tersusun dari harmoni angka dan proporsi. Mereka menemukan nih bahwa interval nada musik ternyata dapat dijelaskan dengan rasio angka sederhana. Yang pertama nih, kita lihat gambar sebelah kiri atas, titik-titik biru di bidang hijau. Gambar ini menunjukkan pola bilangan persegi, yaitu konsep bahwa angka bisa disusun menjadi bentuk-bentuk geometris. Contohnya, 1 titik membentuk 1 kali 1 persegi, 4 titik membentuk 2 kali 2 persegi, 9 titik membentuk 3 kali 3 persegi, dan seterusnya. Jadi maknanya, kaum Pitagoras itu percaya bahwa angka bukan hanya simbol tetapi juga memiliki bentuk dan keteraturan di alam semesta. Segala sesuatu di dunia bisa dijelaskan lewat pola dan proporsi angka seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, gambar yang di bawah tengah ini menampilkan jenis-jenis angka berpola geometri. Contohnya triangular numbers, ini 1, 3, 6, 10 itu membentuk segitiga. Kemudian square numbers, 1, 4, 9, 16 ini membentuk persegi. Kemudian pentagonal numbers, 1, 5, 12, 22 itu membentuk segi 5. Sedangkan heksagonal itu 1, 6, 15, 28 membentuk segi 6. Jadi maknanya itu Pitagoras dan murid-muridnya itu meyakini bahwa setiap angka memiliki bentuk harmoni sendiri. Jadi dari sinilah lahir gagasan-gagasan bahwa matematika adalah bahasa alam. Kemudian nih ada gambar yang sebelah kanan, tabel huruf Yunani dengan angka gambar. Ini memperlihatkan bahwa alfabet Yunani kuno yang disertai dengan nilai bilangan untuk setiap huruf. Misalnya 1 itu alfa, 2 itu beta, 3 itu gamma, dan seterusnya. Jadi bagi kaum Pitagoras, huruf dan angka seperti itu memiliki hubungan spiritual. Mereka percaya bahwa kata dan bunyi itu juga tersusun dari angka, sehingga seluruh realitas termasuk musik, bahasa, tunduk pada hukum matematika. Kaum Pitagoras meyakini bahwa semua hal di alam semesta dapat dijelaskan dengan bilangan bulat dan rasio pecahan, misalnya 1/2, 3/4, 5/2, dan seterusnya. Nah, bagi mereka segala sesuatu bersifat rasional dan harmonis karena tunduk pada aturan angka yang pasti dapat dihitung. Nah, gambar itu di sini gambar dapat menunjukkan segitiga siku-siku yang sisinya sama panjang, yaitu setiap sisi itu satu satuan. Nah, menurut teorema Pitagoras, itu panjang diagonalnya adalah akar 1/2 ditambah 1/2 yang sama dengan akar 2. Nah, kaum Pitagoras mencoba menulis akar 2 sebagai pecahan A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat, tapi ternyata tidak ada pecahan apapun yang hasilnya tepat sama dengan akar 2. Jadi mereka menyadari itu, muncullah kesimpulan bahwa akar 2 tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Artinya, akar 2 merupakan bilangan irasional, sebuah angka tidak berulang dan tidak juga berakhir dalam desimalnya. Jadi contohnya 1,4, 142, 1356 bla 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 bla. Nah, penemuan angka irasional tadi menjadi titik balik dalam sejarah matematika. Dari kepercayaan mistis bahwa alam semesta sepenuhnya rasional menuju pemahaman bahwa ada juga loh ketidakteraturan dan ketidakterukuran dengan alam.
Permasalahan berikutnya adalah konflik batin yang timbul di kalangan mereka. Sebagian anggota bersikeras bahwa bilangan irasional tidak mungkin ada karena bertentangan dengan ajaran mereka. Sementara sebagian lain menerima kenyataan bahwa matematika justru memperlihatkan keajaiban baru di luar pemahaman lama. Nah, konflik ini terjadi tidak hanya bersifat ilmiah tetapi juga ideologis. Akibatnya komunitas Pitagoras mengalami perpecahan. Bahkan ada yang menganggap bahwa temuan tersebut menodai kesucian ajaran mereka. Nah, dari sinilah terlihat bahwa dalam sejarah ilmu pengetahuan, kemajuan sering kali lahir dengan pertentangan antara keyakinan dan penemuan-penemuan baru. Walaupun sempat menimbulkan gejolak, penemuan bilangan irasional justru membuka babak baru dalam sejarah matematika. Krisis yang dialami kaum Pitagoras dan ini tadi mendorong para matematikawan setelahnya seperti Plato, Euclid, dan Eudoxus untuk mengembangkan sistem pembuktian yang lebih ketat dan logis. Nah, dari sinilah lahir matematika deduktif yang kita kenal sekarang, di mana setiap teori harus bisa dibuktikan secara logis dan sistematis. Jadi, bisa dikatakan bahwa permasalahan kaum Pitagoras itu justru menjadi titik balik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka yang awalnya terpaku pada angka bulat dan rasio akhirnya membuka jalan bagi penemuan konsep bilangan real, geometri, hingga teori bilangan modern. Nah, dengan kata lain, dari krisis inilah tadi lahirlah kemajuan bahwa gambar sebelah kanan atas itu gambar geometri pentagon dan heksagon triangle. Nah, gambar ini menunjukkan bentuk-bentuk geometri dasar seperti segitiga, segi 5, segi 6. Nah, bentuk-bentuk ini tuh dulu menjadi fokus utama kaum Pitagoras karena mereka percaya bahwa geometri adalah bahasa alam. Nah, namun setelah ditemukannya bilangan irasional tadi, mereka sadar bahwa tidak semua sisi dalam bentuk-bentuk itu bisa dinyatakan dengan rasio bilangan bulat. Misalnya, sisi pada pentagon beraturan melibatkan rasio emas, misalnya 1,618, yang juga merupakan bilangan irasional. Nah, maknanya penemuan ini mengubah cara pandang manusia terhadap ketidakteraturan. Jadi dunia itu tidak sesederhana perbandingan angka-angka, tetapi jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang kita kira. Kemudian gambar dari kiri bawah, ada orang menggambar bola dunia dengan rumus-rumus. Nah, gambar ini melambangkan perkembangan pemikiran rasional dan ilmiah setelah eranya Pitagoras tadi. Jadi sosok manusia di sana mewakili ilmuwan atau filsuf yang menggunakan matematika dan logika untuk memahami alam semesta, bukan hanya keyakinan spiritual. Jadi kaum Pitagoras memang memulai dengan pandangan mistis, tetapi ajaran mereka tentang keteraturan angka justru menginspirasi lahirnya sains modern, di mana geometri, astronomi, dan fisika berkembang pesat berkat adanya pendekatan rasional tadi. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa permasalahan kaum Pitagoras tidak hanya tentang teorema siku-siku, segitiga siku-siku, lebih dari itu. Jadi permasalahannya terletak pada benturan antara keyakinan dan kenyataan ilmiah. Mereka percaya bahwa alam semesta dapat dijelaskan dengan angka rasional dan harmoni yang sempurna, tetapi penemuan yang terbukti adalah ada juga bilangan yang irasional. Justru dari peristiwa inilah muncul kesadaran bahwa matematika tidak terbatas pada keyakinan, melainkan terus berkembang melalui penemuan dan pembuktian yang logis. Jadi kisah kaum Pitagoras tadi mengajarkan kita bagaimana cara mencari kebenaran. Jadi kita tidak harus berpaku pada pernyataan yang rasional, tapi kita harus mencari ketidakteraturan dari sesuatu yang rasional tadi. Jadi kita harus berani mempertanyakan, meneliti, dan menerima hal-hal yang baru. Bahkan ketika itu menantang apa yang telah kita yakini sebelumnya, itu kita harus cari tahu dahulu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.